illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Di waktu duha ini Allah kumpulkan kita di masjid dalam rangka untuk belajar bersama. Semoga Allah jadikan forum kita sebagai forum yang barokah, dan doakan negeri ini agar Allah berikan keamanan, kesejahteraan bagi masyarakatnya. Allah jadikan masyarakatnya selalu dalam kondisi baik, tidak ada ketegangan antara rakyat dengan pemerintah. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kaum muslimin yang barangkali saat ini ada sebagian di antara mereka yang sedang turun di jalan, atau ketegangan-ketegangan yang lain yang terjadi di kalangan kaum muslimin. Allahumma aminna fi autanina, Allahumma aminna fi autanina, Allahumma aslih a'immatana wa ulata umurina. Kajian pagi ini judul yang terpampang dalam pengumuman di ANB Channel itu Fikih Haid. Judulnya apa, Bang? Fikih Haid. Fikih Haid bagian 2. Baca ini, depannya ada tulisan Fikih Haid bagian 2, ANB Channel. Namun panitia menghendaki tanya jawab, dan ini sudah ada setengah rim. Ini ada setengah rim, ada nggak ini? Pertanyaan yang disampaikan oleh panitia untuk kita diskusikan. Jadi nanti tolong judulnya diganti Fikih tanya jawab. Baik. Memang salah satu di antara cara dalam belajar adalah menggunakan metode tanya jawab. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma di antara sahabat yang dikenal sangat berilmu. Beliau pernah ditanya oleh seseorang, "Bimadza tanalul ilma?" Dengan cara apa Anda bisa memperoleh ilmu? Lalu kata beliau radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, biqalbin aqul wa lisanin saul wa bibadanin ghairi malul. Untuk bisa mendapatkan ilmu, aku menggunakan 3 bekal. Biqalbin aqul, pikiran yang selalu saya gunakan untuk berpikir, akal yang selalu saya gunakan untuk berpikir. Wa lisanin saul, lisan yang rajin bertanya. Wa bibadanin ghairi malul, dan badan yang tidak pernah capek. 3 kunci Ibnu Abbas untuk bisa mendapatkan banyak ilmu. Akal yang digunakan untuk berpikir, sehingga ketika menerima materi yang berat itu jangan lari. Justru seorang pembelajar yang sejati, orang yang mau belajar yang sejati, dia lebih cenderung pada kajian yang isinya ilmu daripada kajian yang isinya guyonan. Sehingga mahasiswa-mahasiswa yang ada di Madinah, di Mesir, mahasiswa dimanapun yang mahasiswa, yang mereka belajar Islam serius, kalau disuruh duduk di majelis ilmu isinya guyonan, pulang mereka. Saya kesini bukan untuk nyari dagelan, saya kesini nyari ilmu. Tapi mereka kalau disuruh duduk di majelis yang isinya ilmu, mereka akan duduk dengan tenang, karena seleranya itu. Maka kita upgrade diri kita, jangan sampai menjadi orang yang hanya nyari kajian isinya guyonan, gak ada manfaatnya. Kajian seperti itu gak ada manfaatnya. Guyon itu mengistirahatkan pikiran, sedangkan ilmu itu merefresh pikiran. Maka kalau kita ingin punya akal yang lebih bagus, yang terisi dengan ilmu, datangi majelis ilmu, bukan majelis guyon. Terlepas dari banyaknya jumlah peserta majelis guyon, banyaknya jumlah peserta majelis guyon, yaitu terserah mereka. Tapi saya punya pilihan, saya nggak suka guyon, saya sukanya yang serius. Mahasiswa manapun
kalau dia serius belajar, dia akan duduk di majelis ilmu, bukan duduk di majelis dagelan. Yang kedua, walisanin saul, lisan yang rajin bertanya. Bertanya untuk apa, Pak? Melengkapi bagian yang tidak dia ketahui. Karena salah satu di antara bukti orang itu punya respon terhadap ilmu adalah dia akan bertanya. Saya bagian ini belum ngerti, saya bagian ini belum ngerti, bagian ini belum ngerti. Dia akan bertanya. Ada salah satu ibu-ibu, kalau nggak salah tinggalnya di London. Beliau beli buku saya, judulnya Tafsir Salat. Minta izin, saya sudah membaca buku ini, tapi ada beberapa pertanyaan yang mau saya sampaikan. Jumlahnya banyak. Boleh nggak saya cicil di setiap kajian online? Silahkan. Jadi setiap kali kajian online beliau ikut, ngirim satu pertanyaan. Di setiap satu kajian itu dicicil pertanyaannya. Nah itu berarti dia serius. Dia baca buku itu sampai selesai. Ada beberapa hal yang mungkin perlu penjelasan tambahan, tidak ada di buku itu, dicatat sebagai bahan pertanyaan, disampaikan secara cicilan, mencicil pertanyaan agar melengkapi bagian yang kita tidak paham. Yang ketiga, wabibadanin ghairi malul, dan fisik yang tidak kenal lelah. Belajar itu capek atau tidak? Capek ya? Apalagi kalau nggak ada guyonnya. Saya kalau sampaikan serius saja, Anda akan merasa lelah. Tapi kalau ada guyonnya, ada dagelannya, itu hanya refreshing, yang tujuannya seperti bumbu sedikit saja biar makanan itu terasa lebih nikmat. Baik. Sekarang langsung kita baca beberapa pertanyaan yang sudah ada. Saya bertanya, Anda menjawab. Banyak sekali. Assalamualaikum WRWB. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah warisan harus tetap diminta dan diperjuangkan? Dan bagaimana jika harta warisan dibagi secara rata, baik laki dan perempuan, tidak mengikuti hukum Islam? Berdosakah jika ada yang menggunakan harta milik para ahli waris yang belum dibagi tanpa izin atau tanpa sepengetahuan ahli waris lainnya? Barang atau benda apa saja yang termasuk warisan selain rumah dan tanah? Satu pertanyaan setengah jam. Jadi kalau waktu kita cuma 1 jam, 2 pertanyaan cukup ya. Baik, saya mulai terlebih dahulu dari mengenal objek warisan. Kelihatan nggak? Silau ya. Mungkin yang belakang silau. Memperkenalkan objek warisan. Objek warisan bisa kita bagi menjadi 2. Ada 2 macam. Yang pertama adalah harta yang liquid. Liquid itu apa, Pak? Yang mudah dibagi. Yang mudah dibagi. Yang mudah dibagi contohnya apa? Uang, emas, terus perabotan. Perabotan mudah dibagi enggak? Mudah. Apalagi? Yang mudah dibagi, pakaian, itu mudah dibagi. Jadi yang ketika dibagi gampang, itu namanya harta yang liquid. Uang, emas, perhiasan, perak, apapun yang dia gampang dibagi masuk di kategori ini. Dah? Nah, untuk jenis yang pertama ini segera dibagi. Segera dibagi. Dalam arti segera diserahkan ke ahli waris. Jika setelah diserahkan ada salah satu ahli waris yang nitip ke ahli waris yang lain, misalnya dia berada di luar kota atau berada di tempat yang jauh, ya sudah, wes tak tompo ya, saya terima, tapi saya titip tolong bawain. Dia titip ke saudaranya, boleh atau tidak? Boleh. Namun sudah
menjadi hak milik 100% yang menerima, hanya saja dititipkan ke saudaranya yang lain. Baik. Yang kedua, objek warisan yang non liquid. Berarti kebalikan yang pertama tadi. Kalau non liquid berarti susah dibagi. Di antara pertimbangan kenapa dia susah dibagi, karena harus melalui proses yang panjang. Seperti properti, untuk bisa pecah sertifikat butuh waktu lama. Harus turun waris dulu, lalu pecah sertifikat, butuh waktu yang cukup panjang. Sehingga kita bisa golongkan dia dalam posisi non liquid, susah dibagi. Nah, solusi untuk yang kedua ini adalah bisa dengan cara dijual ke orang lain. Ini solusi yang pertama. Solusi yang kedua adalah dengan cara diakuisisi. Diakuisisi salah satu ahli waris. Baik. Diakuisisi salah satu ahli waris. Insya Allah ini dipahami. Nah, disusui ya. Akan muncul masalah ketika mau diakuisisi oleh ahli waris, namun tidak ada ahli waris yang punya kemampuan untuk membayari saudaranya. Sehingga misalnya dari kelima anak itu semuanya ekonominya pas-pasan. Ya sudahlah, anak pertama saja yang akan memiliki rumah itu, tapi dia harus nyusui saudaranya yang lain. Bayari berapa? 100 juta, 100 juta, 100 juta. Oh, saya nggak sanggup, nggak punya uang sebanyak itu. Sehingga proses akuisisi mungkin akan sulit jika tidak ada ahli waris yang mampu untuk bayari. Maka solusinya tinggal yang pertama ini, dijual ke orang lain. Nah, efek sampingnya ketika dia harus dijual ke orang lain, ini kan jadinya tertunda. Begini ya, tertunda. Dan bisa jadi ini sangat lama. Kalau tertunda lama gimana? Ya gimana lagi? Tidak ada yang bisa dipaksa. Kamu mau maksa siapa? Mau maksa kakak, mau maksa adik, semuanya tidak ada kemampuan untuk membuat rumah ini cepat laku. Begitu? Maka dalam posisi ini masing-masing harus mengedepankan prinsip toleran. Ya, tolong dipahami karena kondisinya seperti itu. Bisa jadi ahli waris yang nuntut di bagian ini, warisan saya mana kok nggak dikasih-kasih, dia nyalain kakaknya, dia nyalain saudaranya dan seterusnya. Justru dia yang dolim. Loh, kenapa kamu nyalain yang lain? Nah itu saya nggak dikasih. Ya sudah, kamu ambil itu, mau digergaji itu rumahnya. Kau ambil satu kamar, kamu geraji itu satu kamar, bisa? Nggak bisa. Maka mau tidak mau dia hanya bisa bersabar sampai rumah ini bisa dicairkan dengan cara dijual. Bisa juga solusi yang ketiga adalah dijadikan usaha bersama. Dijadikan usaha bersama. Misalnya dikontrakkan. Nah, kalau jadikan usaha bersama contohnya apa? Dikontrakkan. Atau ya, disewakan atau yang lainnya, nanti hasilnya dibagi sesuai dengan jatah warisan yang berlaku. Sampai di sini paham insyaallah? Paham ya? Baik. Dan perlu dipahami, dulu pernah kita sampaikan bahwa warisan itu sifatnya ijbari. Masih ingat enggak istilah ijbari itu apa? Ijbari itu apa? Warisan itu sifatnya ijbari. Apa arti dari ijbari? Ijbari artinya ya, otomatis. Kenapa kita sebut warisan itu bersifat otomatis? Karena warisan itu Allah yang bagi. Di mana Pak Allah bagi itu? Di Al-Qur'an. Tepatnya di surat An-Nisa ayat 11, 12, 176.
Di situ Allah menjelaskan dengan detail pembagian masing-masing ahli waris. Orang tua dapat berapa, saudara dapat berapa, anak dapat berapa, suami, istri dapat berapa. Maka karena Allah yang bagi, sehingga warisan itu bersifat otomatis. Allah yang membagi. Makanya warisan itu bersifat apa? Otomatis. Artinya begitu pemiliknya meninggal, otomatis harta pemilik itu turun menjadi hak milik ahli waris. Otomatis yang dimaksud di sini, ini sudah belum? Sudah ya? Yang dimaksud otomatis di situ adalah ketika pemiliknya meninggal, maka secara otomatis harta itu jadi milik ahli waris. Jadi pemilik, dia kan punya harta. Begitu ini mati, ini langsung pindah jadi ahli waris pemilik. Harta ini langsung pindah jadi miliknya ini. Makanya warisan itu disebut harta nemu, bukan melalui proses perjuangan. Allah yang ngasih, wahai hartamu wahai pemilik, dikasihkan kepada ahli warisnya. Maka tidak ada istilah menunda pembagian warisan, itu tidak ada, karena tidak bisa. Allah yang sudah bagi, yang ada menunda penyerahan warisan. Pembagian dengan penyerahan itu sama atau beda? Pembagian dengan penyerahan sama atau beda? Hah? Beda. Kalau ini Al-Quran yang sudah menetapkan, begitu A mati, maka siapa yang dapat warisan dari A? Ahli waris. Ada istrinya, ada orang tuanya misalnya, ada anaknya, dan seterusnya. Begitu? Sehingga Allah sudah menentukan istrinya dapat sekian, anaknya dapat sekian. Sudah ada belum itu? Sudah. Ketetapan itu sudah ada. A, B misalnya punya 3 anak, laki, perempuan, laki misalnya. A mati. Siapa ahli warisnya A? B, LPL. Gini kan? Begini. Kapan Pak si B itu memiliki warisan tadi? Sejak A mati. Walaupun mungkin bisa jadi hartanya masih ada di luar kota, hartanya belum bisa diterima, tapi sejak A mati, otomatis B memiliki warisan itu. Otomatis L memiliki warisan itu, dan seterusnya. Itulah yang disebut dengan ijbari. Maka untuk pembagian tidak mungkin tertunda, yang ada adalah penyerahan. Lalu kapan diserahkan? Nah ini, penyerahan ini yang mungkin tertunda. Jadi istilah menunda waris itu menunda penyerahan, bukan pembagian. Karena kalau pembagian sudah ada ketetapannya dalam ketetapan syariat. Sampai sini jelas atau belas? Dong ya? Baik. Alhamdulillah. Baik. Sekarang kita lanjutkan. Kalau ada yang tidak mendapatkan hak waris, nah di situ kita perlu tahu tidak mendapatkan hak waris itu sebabnya apa? Apakah kayak tadi itu susah dibagi? Ataukah sebenarnya duit itu ada tapi nggak diserahkan? Kalau sebabnya yang pertama itu susah dibagi Pak, ya sudah, kamu jangan nuntut, gimana lagi? Kecuali kalau kamu mau bayari, silahkan, udah tak beli aja, disusui berapa? Sekian, boleh. Tapi kalau bentuknya sudah Pak, dia sudah liquid, sudah laku, tapi saya belum menerima duitnya, silahkan Anda nuntut. Paham insyaallah? Alhamdulillah. Nah, ini jalan berpikir ketika kita mau menyelesaikan kasus apakah warisan itu harus segera dibagi atau tidak. Baik. Berdosakah jika ada yang menggunakan hak milik waris milik orang lain tapi dia tidak izin? Ya berdosa. Misalnya rumah ini
milik berlima, tapi dia kuasai sendiri, dikuasai salah satu ahli waris, direnovasi, dijadikan supermarket, sama atasnya hotel. Tanpa izin anggota ahli waris yang lain. Gimana? Dia gosok. Dan nanti ahli waris yang lain berhak untuk nuntut, saya minta hak saya. Kalau itu menghasilkan, saya minta bagi hasilnya. Baik. Berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nikah 10 tahun. Selama menikah saya kerja sebagai karyawan bank konven dan suami saya bisnis. Tidak ada keterbukaan pengelolaan keuangan bisnis suami selama pernikahan, hingga akhirnya suami berterus terang kalau bisnisnya terlilit utang cukup besar. Suami akhirnya bercerita kalau dia merasa tidak nyaman terus terang dengan saya soal keuangan dan pengelolaan bisnis karena tidak ingin membebani dan takut saya kecewa. Selama ini dia merasa saya tidak hadir, hatinya kosong padahal butuh tempat cerita dan terbuka. Suami saya meminta saya resign untuk hijrah dan menemani dia fokus pada anak-anak dan rumah tangga dan membantu bisnis. Suami saya meminta saya untuk merahasiakan soal beban keuangan dari orang tuanya, tapi saya sudah terlanjur cerita ke orang tuanya karena ingin didoakan dan dibantu. Pertanyaan, siapa nama suaminya? Ini tidak masuk ya, Masya Allah. Apakah saya harus resign sekarang padahal kondisi ekonomi belum stabil? Apakah saya salah kalau cerita ke orang tuanya suami tanpa sepengetahuan suami? Bagaimana meningkatkan kepercayaan suami kepada saya setelah dia tahu kalau diam-diam saya cerita ke orang tuanya? Bagaimana cara menjadi istri yang nyaman untuk suami? Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik. Pertama, fokus di pekerjaan Anda dulu. Allah menantang perang untuk orang yang makan riba. Fa ilam taf'alu fa'dzanu biharbin minallahi wa rasuli. Kalau kamu tidak mau meninggalkan riba, umumkan untuk perang dengan Allah dan Rasulnya. Yang kedua, orang yang makan riba, melakukan transaksi riba, dia dilaknat dan dikutuk oleh Rasulullah SAW. Apakah Anda ingin ketemu Rasulullah SAW? Pengen ketemu tidak? Yang pengen ketemu Nabi SAW boleh angkat tangan. Mungkin semuanya akan angkat tangan. Kita pengen ketemu Rasulullah SAW. Walaupun bisa ketemu beliau besok di mana? Di Haud, telaga Rasulullah SAW. Dan beliau pernah mensabdakan, wa ana faradtukum 'alal Haud. Aku nantikan kalian di telaga. Besok akan ada telaga Rasul SAW dan kita sama-sama akan mendekat ke telaga itu untuk ketemu Nabi SAW. Apa yang akan Anda lakukan di saat Anda pengen ketemu Rasulullah SAW, tapi Anda diusir? Ini dulu orang yang dilaknat sama Nabi, ini yang dikutuk sama Rasulullah SAW. Anda pengen ketemu tapi Anda diusir. Itulah kira-kira posisi orang yang makan riba, bertransaksi riba. Jadi kira-kira gimana Pak? Sudah nggak ada pilihan. Yang namanya resign ini untuk menyelamatkan kamu sendiri. Resign ini tujuannya adalah untuk menyelamatkan kamu. Kecuali kalau kamu menerima tantangan dari Allah untuk perang dan ingin dikutuk Rasulullah SAW besok di yaumil qiyamah, maka nggak ada kata nanti. Sehingga gimana? Harus segera. Saya resign. Tawakkal 'ala Allah. Dan Allah menjanjikan, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, akan Allah cukupi. Yakin 100% sang hamba akan dicukupi oleh Allah. Sebagaimana janji Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau tawakkaltum haqqat tawakkuli la razaqakum kama yurzaqut tayr taqdu himasan wa taruhu bitanan." Kalau kamu tawakal dengan tawakal yang sebenarnya,
tawakal yang serius, Allah akan kasih rizki kamu sebagaimana Allah kasih rizki burung. Berangkat dalam kondisi temboloknya kosong, balik temboloknya berisi penuh dengan makanan. Mungkin Anda perlu sedikit memperkuat tekad. Alhamdulillah suami Anda sudah mendukung, bahkan yang meminta. Maka tidak ada pilihan selain satu, taati permohonan suami. Yang kedua, segera keluar dan tawakal kepada Allah. Insya Allah Allah akan berikan ganti yang lebih baik. Lalu selanjutnya berkaitan dengan utang suami. Memang apa yang terjadi pada beliau seperti yang Anda ceritakan cukup serius kondisinya. Anda berikan dukungan moral. Satu prinsip janji yang diberikan Nabi SAW, man akhadha amwalan nas yuridu ada'aha addallahu anhu. Barang siapa yang mengambil harta orang lain dan dia punya tekad untuk mengembalikannya, addallahu anhu, maka Allah akan membantu dia untuk mengembalikannya. Allah akan bantu dia untuk mengembalikannya. Sehingga sampaikan ke suami, Anda harus punya niat kuat untuk menyelesaikan, komitmen untuk menyelesaikan. Dan ternyata sebagian besar kenapa orang itu utang dia nggak bisa bayar, karena dia salah niat. Misalnya dia utang, udahlah nggak balik juga nggak apa-apa, wong dia orang kaya kok, nggak balik juga nggak apa-apa, karena yang saya pinjemin ini orangnya kaya. Itu juga pinjem dari saudaranya sendiri aja kok, dari orang tua, dari. Nah, gara-gara prinsip itu Allah binasakan hartanya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, man akhadha amwalan nas yuridu itlafaha atlafallahu anhu. Siapa yang mengambil harta orang lain untuk tidak dia kembalikan, maka Allah akan binasakan hartanya. Dan banyak orang, sekali lagi, dia kesulitan untuk melunasi utang karena dari awal dia punya prinsip seperti ini. Saya ketemu dengan orang seperti itu, akhirnya saya nasihati, kenapa kamu dibuat sulit ekonomimu? Karena saat kamu utang, kamu berpikir nanti aja nggak apa-apa, ini teman sendiri kok, ini saudara sendiri, ini orangnya kaya, toh kalaupun saya utang dia juga nggak bakalan sampai kehilangan nyawa misalnya. Ya, tapi masalahnya gara-gara niat burukmu itu menyebabkan kau nanti akan kesulitan untuk bayar utang. Allah hancurkan hartanya. Betul, utangnya banyak. Ketika ditanya, wujudnya apa toh dari utang-utang itu? Tidak ada. Saya juga nggak tahu. Habis semuanya. Nah, itu salah satu di antara buktinya. Jangan coba-coba utang tapi dalam hati ada niat ingin ngemplang atau tidak ada semangat mengembalikan. Sekali lagi, jangan coba-coba utang tapi dalam hati tidak ada semangat mengembalikan. Allah bakal binasakan itu hartanya. Dan saya menjumpai ini di beberapa orang. Makanya kalau ada orang sampai punya niat seperti itu, udahlah nanti aja nggak apa-apa, teman sendiri. Biasanya kan alasannya teman sendiri, apalagi saudara sendiri, saudaranya kaya, temannya kaya. Betul, yang kamu ambil itu hartanya orang kaya, tapi itu tetap kewajiban kamu untuk mengembalikan. Niat kamu itu yang membuat kamu sendiri rugi. Gara-gara niat itu, dia yang akan dicabut keberkahannya oleh Allah hartanya. Jangan coba-coba itu ya. Dan Allah tahu niat kita. Makanya orang misalnya punya utang besar, miliaran, tapi niatnya tulus. Saya tekad 100, nggak tahu dirinya punya utang. Jadi dia boros, pengeluaran ini pengeluaran. Nah, kenapa kamu tidak dahulukan utang dulu? Nggak apa-apa, orangnya kaya aja. Gara-gara itu hartamu hilang. Gara-gara itu hartamu hilang. Sekali lagi dia nggak memperbaiki batinnya, hartanya akan dibinasakan oleh Allah. Ini janji Rasulullah SAW dan sekaligus ancaman dari beliau. Makanya jangan pernah coba-coba ngemplang utang. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Bagaimana hukumnya bila suami tidak menafkahi istri kurang lebih 40 tahun? Suami bekerja, istri yang suruh cari nafkah dan menafkahi suami. Suami tidak sholat dan selalu mengungkit uang yang pernah diberikan kepadanya pada keluarga, misal membayar uang sekolah anak 3 tahun. Jika ada ibu-ibu yang punya suami tidak ngasih nafkah, nanti bisikkan di telinga suami, boleh enggak saya minta nafkah ke suami orang? Digaplok. Loh, lah suamimu, lah kamu kan sebagai suami enggak ngasih saya nafkah, boleh enggak saya minta nafkah ke suami orang? Boleh. Ini ngajak berantem kalau kayak gini. Baik. Beberapa alasan wanita gugat cerai. Jika ada suami tidak memberikan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada istri, atau suami tidak sholat, suami fasik melakukan dosa besar, seperti misalnya selingkuh, itu fasik ya. Kalau poligami fasik enggak? Tidak. Makanya mana yang lebih menyakitkan, Anda diselingkuhi atau dipoligami? Yang lebih menyakitkan yang mana? Yang lebih. Dua-duanya. Iya, dua-duanya menyakitkan. Yang lebih menyakitkan yang mana? Jadi kalau misalnya nilai tidak setujunya itu dari angka 1 sampai 100, antara poligami dengan selingkuh, Anda lebih tidak setuju yang mana? Ya? Jawabnya jangan jujur ya. Selingkuh itu maksiat, fasik, dosa besar. Istri punya hak untuk, kalau kamu seperti ini, ya sudah, saya akan pulang ke rumah orang tua untuk menyampaikan rencana gugat cerai. Istri punya hak gugat cerai. Tapi kalau abang poligami, itu beda urusan. Sehingga dalam posisi ketika suami melakukan dosa besar, perbuatan fasik, istri boleh gugat cerai. Baik. Dan tadi dari cerita yang disampaikan, kalau ini jujur ya, saya nggak tahu ini jujur atau tidak. Jika memang cerita ini jujur, tidak menafkahi istri selama puluhan tahun, lalu tidak sholat, ini sudah cukup untuk menjadi alasan gugat cerai. Wanita tidak bisa menceraikan, tapi wanita bisa gugat cerai. Baik. Dan barangkali sebagai tahap awal, mungkin Anda perlu ceritakan dulu ke orang tua suami tentang keadaan suami. Mudah-mudahan mereka bisa memberikan solusi. Kalau tidak, Anda berhak untuk gugat cerai ya. Menolak di poligami, apakah boleh atau tidak boleh? Apa hukum menolak poligami? Enggak ada teori seperti itu. Baik. Fokus saja, fokus. Ini di luar tema ini. Nanti terlalu panjang. Pertanyaan yang memancing emosi tidak boleh ditanggapi. Baik, ini dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau menanyakan dua hal. Satu, tentang adab tilawah atau membaca Al-Quran. Bolehkah kita membaca Al-Quran dengan disambi-sambi? Nah, ini adabnya kurang.
adabnya kurang. Maksudnya membaca terputus-putus, terjeda-jeda karena satu hal. Misalnya kita tilawah sambil berjualan. Ketika ada pembeli datang, kita berhenti dulu. Tilawah lagi lalu melayani pembeli. Nah, seperti ini kurang bagus. Saya sarankan kalau mau tilawah fokus, dan Anda hanya berhenti kalau sudah dapat poin berhenti. Jadi kayak kita berada di jalan tol, berhenti di setiap tempat boleh enggak? Ada tulisan dilarang stop kecuali emergensi. Maka demikian pula ketika membaca Quran, Anda hanya bisa berhenti di rest area. Rest area baca Quran itu apa? Selesai surat atau selesai pembahasan. Alhamdulillah kalau Anda menggunakan Al-Quran Indonesia itu ada tanda ain. Ain itu apa artinya? Ruku. Maksudnya adalah kalau Anda berada di situ berhenti, itu sudah satu tema. Satu tema pembahasan. Nanti ganti tema baru. Minimal di situ. Biar tidak merusak tema. Contoh sederhana ya. Misalnya Anda sedang membaca Fawailul lil musallin, bel berbunyi ding dong. Anda tinggalkan Quran, melayani orang yang datang tadi. Apa kalimat terakhir yang kamu baca? Fawailul lil musallin, cilaka wong-wong sing salat. Celakalah orang-orang yang salat. Berhenti dia. Qurannya ditutup, berhenti di kalimat apa? Celakalah orang-orang yang salat. Apa kira-kira jadinya? Dia menyampaikan sesuatu yang enggak benar. Bagaimana orang yang salat kok disebut celaka? Lah terus Pak, itu kan ada lanjutannya. Kenapa kamu putus? Itu ada lanjutannya. Kenapa kamu putus? Memutus di sini hukumnya terlarang. Lah terus selesaikan. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun wa yamna'unal ma'un. Jadi kecelakaan tadi bukan berlaku untuk yang sholat, tapi kecelakaan tadi berlaku untuk mereka yang sholatnya ngawur. Begitu ya. Nah ini contoh efek samping ketika dia memutus pembicaraan atau bacaan dalam Al-Quran. Ada satu riwayat Ibnu Umar ketika beliau membaca Quran, datang orang menyapa, Rati Gubris. Diteruskan terus. Akhirnya ditungguin sama orang itu. Sampai beliau selesai baru ditanggapin. Lalu Ibnu Umar memberi penjelasan, aku tadi sedang membaca kalamullah, maka tidak layak bagiku untuk meninggalkannya agar berbicara dengan kamu. Maka kamu harus nunggu sampai saya selesai. Jadi kurang lebih orang yang sedang baca Quran itu seperti orang yang sedang sholat sunnah. Seperti orang yang sedang sholat sunnah. Paham ya? Kurang lebih orang yang sedang baca Quran itu seperti orang yang sedang sholat sunnah. Dan seperti ini saya biasakan di keluarga kami. Kalau saya sedang baca Quran, istri saya manggil, saya nggak gubris. Dan dia sudah tahu, oh lagi baca Quran. Jadi dilihatnya bapak nggak sholat, ya tidak lagi sholat, ya lagi baca Quran, manggil nggak tak gubris. Dan jika istri saya baca Quran, saya tidak manggil, karena kita menghormati kalamullah. Itu bagian dari adab. Kecuali kalau misalnya orang tua butuh, Anda sholat sunnah dipanggil orang tua, apa yang harus Anda lakukan? Batalkan. Karena apa? Merespon panggilan orang tua wajib. Anda sedang sholat sunnah dipanggil suami, apa yang Anda lakukan? Apa yang Anda lakukan? Ajak suami sholat sunnah. Anda batalkan, karena ini statusnya wajib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya minta tolong doakan anak saya
bernama Sayyidah supaya Allah mudahkan keterima di Fakultas Teknik UGM. Semoga beliau jadi anak yang hafizah, hafal Quran. Diterima di fakultas mana enaknya? Fakultas Agama Islam atau Fakultas Teknik? Fakultas Teknik. Ya. Mudah-mudahan kalaupun terwujud cita-citanya menjadi anak yang berkah bagi orang tuanya. Bolehkah untuk wanita saat sholat dengan rambut diikat karena rambutnya panjang? Boleh. Tapi tidak boleh digelung. Diikat dengan digelung sama atau beda? Beda. Karena Anda tidak boleh menampakkan gelungan ketika keluar rumah. Kalau di dalam rumah bebas. Kalau di dalam rumah mau gelungan sak gede-gede nih di depan suaminya, silakan. Tapi kalau di luar rumah Anda jangan berpenampilan gelungan. Karena Nabi SAW ngasih peringatan, di antara ciri wanita yang mendapatkan ancaman tidak masuk surga gimana? Nisaun kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah. Wanita yang berpakaian tapi hakikatnya telanjang. Ma'ilatun mumilat, suka megal-megal. Ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah, di kepalanya seperti ada punuk unta. Di kepalanya seperti ada punuk. Kepala ada punuknya itu maksudnya apa? Oh, kepalanya jendol Pak Ustaz. Bar kebentur terus jendol. Apakah itu? Bukan. Maksudnya apa? Kepalanya dikasih gelungan. Jadi walaupun pakai jilbab, kalau bisa nggak usah dikasih gelungan. Nah, tidak perlu gerayang-gerayang ya. Nanti setelah kita dapat ilmu seperti ini, jadi mungkin Bapak Ibu sekalian, Bapak bisa kasih tahu istrinya, dan mungkin ibu-ibu bisa memperbaiki adab ketika berdandan saat keluar rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ketika bersuci setelah adzan, misal jam 10 pagi atau jam 10 malam, apakah kita wajib sholat? Bersuci setelah adzan, maksudnya setelah masuk sholat. Baik, mungkin maksudnya suci dari haid ya. Suci dari haid. Suci haid waktu asar. Suci haid waktu asar. Maka mandi lalu sholat apa? Duhur asar. Suci haid jam 10 malam, mandi lalu sholat maghrib isya. Suci haid jam 10 pagi, sekarang misalnya jam 10 pagi, mandi terus ya sudah, mau sholat apa? Subuh tidak ada ya. Nah, katanya tadi sholat sebelumnya juga iya, setelah terbit matahari tidak ada sholat subuh. Isya kan tidak ada sholat maghrib, di jamak takhir. Di jamak takhir. Demikian pendapat jumhur ulama. Di buku fikih haid saya sebutkan itu. Sehingga ketika Anda suci haid di waktu sholat yang kedua, maka Anda kerjakan sholat dengan menjamak takhir sholat sebelumnya. Misalnya tadi ya, jam 10 malam, ini waktu apa? Isya. Maka Anda mandi dan sholat maghrib lalu isya. Caranya gimana Pak? Dikerjakan secara berurutan, maghrib dulu kemudian isya. Kecuali kalau waktunya mepet. Misal maghrib sekarang jam 5 berapa? 40 ya. Maghrib sekarang jam 5.40. Udah? Anda memastikan suci jam setengah 6. Nah, berarti kan kurang 10 menit. Begitu? Gimana ini Pak Ustadz? Kurang 10 menit maghrib jam setengah 6, kurang 10 menit maghrib. Nah, segera mandi. Wah, saya biasanya mandi itu setengah jam nih Pak. Ya bisa nggak mandi 5 menit? Bisa.
nyemplung kolam, plung, mentas, dah, sudah selesai. Yang penting apa? Basah semua badan. Ini mandi emergensi. Nah, langsung Anda sholat. Ini perlu duhur enggak? Tidak, cukup asar saja. Waktu Anda hanya 5 menit. Saya pernah melakukan kesalahan, dan saya mohon maaf kepada yang bersangkutan. Waktu itu beliau sebagai salah satu jamaah umroh sudah sampai di hotel setelah asar. Terus beliau bilang, "Pak Ustadz, saya suci haid, bisa nggak saya segera dapat kunci hotel?" Wah, kita perjuangkan itu, gimana caranya biar dia segera dapat kunci hotel. Nah, namanya kunci hotel kan harus berurusan panjang ya. Ketika di Madinah itu baru dapat kunci 15 menit sebelum maghrib. Ini bu, segera bu, mohon maaf ya. Ya, dia harus cepet-cepetan, buru-buru, karena ketabrak maghrib. Sebab beliau sudah suci setelah asar. Jadi masuk waktu asar sudah suci. Nah, itu kesalahan pihak kami, sehingga kami mohon maaf. Ada jamaah yang sampai harus ke pontal-pontal untuk ngejar bisa mandi haid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lebih utama meminta atau bersyukur dalam doa? Kalau bicara mana yang lebih utama, ini tergantung kebutuhan. Karena doa Nabi SAW itu beragam. Doa Nabi SAW terkadang isinya permintaan. Doa Nabi SAW terkadang isinya permohonan perlindungan. Terkadang isinya A, terkadang isinya B, beragam doa Rasul SAW. Namun beliau pernah mengatakan, doa yang paling afdol adalah Alhamdulillah. Doa yang paling afdol adalah Alhamdulillah. Kenapa? Karena memuji Allah itu syukur. Dan apa balasan orang yang syukur? Apa balasan orang yang bersyukur? Balasannya apa? Dalam lafadz hamdalah di situ terkandung apa? Syukur. Orang yang bersyukur, apa janji Allah? Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Dalam ayat yang lain Allah juga mengatakan, la in syakartum la azidannakum, akan ditambah nikmatnya. Siapa yang bersyukur, nikmatnya akan ditambah. Sehingga dia banyak memuji Allah, merasa bahagia dengan kehidupannya, selalu merasa senang, bahagia dengan kehidupannya, bersyukur kepada Allah, Allah bakal tambah. Makanya saya tanya, Anda lebih sering mana? Gersulo, lebih sering gersulo atau sambat? Anda lebih sering mana? Lebih. Kalau dirimu mau mencoba untuk menghitung nikmat Allah, kau tidak akan mampu untuk menghitungnya, saking banyaknya. Jadi karena itulah sering-sering untuk memuji Allah, bersyukur kepada Allah. Nah, kalau punya nikmat itu sering-sering diingat. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Perintah fahaddits, mengingat-ingat nikmat itu bukan maksudnya cerita ke banyak orang, saya punya ini. Yaitu salah satu di antara bentuknya. Tapi maksudnya adalah dia ketika menjumpai sesuatu masalah dalam hidupnya, dia lebih banyak ingat nikmat daripada ingat masalah itu. Dengan demikian, maka rasa syukur akan muncul dalam hatinya. Sebagai contoh ya, misalnya lagi punya masalah dengan suaminya. Anda kalau lagi punya masalah dengan suami, apa yang teringat dalam pikiran? Apa yang teringat dalam pikiran?
Wong lanang kok koyo ngene. Dari sekujur badannya, dari mulai rambut sampai kaki elek kabeh. Nyesel aku rabi karo wong koyo ngene. Padahal sudah punya anak 5. Baik. Dalam situasi itu, bagaimana caranya untuk meredam emosi? Mungkin Anda sedang emosi, mungkin Anda sedang marah dengan suami. Sah-sah saja namanya emosi itu terjadi pada siapapun, walaupun dia wanita solehah. Fatimah putri Nabi SAW pernah berantem sama Ali. Sampai Nabi SAW datang ke rumah Fatimah, Ali tidak di rumah, keluar meninggalkan rumah karena lagi tegang dengan istrinya. Tapi Rasulullah SAW tidak ikut campur, tidak kepo, tidak ngepoin anaknya. Ya biarin saja, nanti mereka selesaikan sendiri. Anda mungkin pernah berantem dengan suami? Sering. Terus gimana Pak? Ya sudah, itu bumbu keluarga. Terus jika mengalami seperti itu, jika Anda ingin meredam emosi biar tidak berlebihan, ingat kebaikan suami. Dengan cara demikian timbul rasa syukur. Alhamdulillah, walaupun suami saya seperti ini, pelit, cedit, kumet, tapi beliau setia. Nah misalnya ya, itu kan salah satu di antara kelebihan yang Anda ingat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ketua Majelis Taklim yang kami hormati, tidak menyukai kita tanpa alasan yang jelas, apa yang kita lakukan salah terus di hadapannya, apa yang harus kita lakukan? Masya Allah. Ini bukan pertanyaan nih. Cukup dibacakan selesai. Ya mungkin perlu salaman dengan beliau, sampaikan terus terang, salahku iki apa? Oh utangmu durung bayar, nah itu baru kelihatan. Ya, coba fokus dulu. Lawannya cinta itu apa? Benci. Baik, dua ini kan bertentangan ya, cinta dan benci. Mana yang harus ditampakkan? Nah, cinta. Kalau benci dirahasiakan. Ya. Jadi dalam adab yang diajarkan Nabi SAW, kalau mencintai Anda tampakkan, kalau membenci Anda rahasiakan. Begitu ya. Tapi lebih sulit merahasiakan benci daripada menampakkan cinta. Pernah satu ketika ada seorang sahabat A sedang duduk bersama Rasulullah SAW. Tiba-tiba lewat sahabat B. Lalu sahabat A tadi bilang sama Nabi SAW, ya Rasulullah, aku tuh seneng sama sahabat B itu. Nabi SAW tanya, a'lam tahu, apa kau sudah memberitahu dia? Belum. A'limhu, kasih tahu dia. Akhirnya si A tadi langsung berdiri ngejar B. Setelah ketemu B, langsung A bilang, wahai B, inni uhibbuka fillah. Wahai B, aku mencintaimu karena Allah. Lalu dibalas oleh B, ahabbakalladzi ahbabtani fihi. Ahabbakalladzi ahbabtani fihi. Semoga Allah mencintaimu karena kau mencintaiku karena Allah. Hafal insyaallah kalimatnya. Ahabbakalladzi ahbabtani fihi. Ini hafal bahasa Arab, bahasa Indonesia enggak apa-apa. Aku mencintaimu karena Allah. Sama-sama. Semoga Allah juga mencintaimu. Nah, jadi sampai Nabi SAW perintahkan ketika seseorang senang sama orang lain, kasih tahu. Tujuannya apa? Untuk mempererat ukhuwah Islamiyah. Tapi kalau enggak suka, jangan ditampakkan. Suatu ketika Rasulullah SAW sedang bersama Aisyah. Datang seseorang dari jauh, sudah kelihatan. Lalu beliau mengatakan, bi'sa akhul ashir. Dia itu teman yang paling jelek. Nabi SAW menyebutkan ke Aisyah, dia itu teman yang paling jelek.
Enggak suka beliau. Ketika orang itu semakin mendekat di hadapan Rasulullah SAW, beliau senyum. Beliau menampakkan ramah, senyum dan seterusnya. Sampai akhirnya orang itu pergi. Aisyah penasaran. Ya Rasulullah, tadi waktu dari kejauhan Anda bilang dia orangnya orang yang teman yang jelek, teman yang buruk. Kenapa ketika ketemu tiba-tiba Anda akrab? Lalu Nabi SAW menyebutkan ya, bahwa di antara manusia yang paling buruk adalah orang yang ditakuti oleh orang lain karena nggak bisa jaga mulut. Lifuhshihi, karena kalau ngomong dia ngomongnya ngomong fahish, nyelkit. Nah, daripada nanti jadi masalah, ya sudah saya tampakkan saja seperti teman biar nggak berkepanjangan. Tapi ini memberi pelajaran ya, ini memberi pelajaran. Kalau nggak suka sama orang lain jangan ditampakkan. Kalau seneng tampakkan, tapi kalau nggak seneng jangan ditampakkan. Paham insyaallah? Baik. Dan kaidah ini hanya berlaku sesama jenis. Nah. Kalau dengan lawan jenis nggak berlaku ya. Kecuali suami, istri, mahram, orang tua dan seterusnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah boleh seorang istri minta cerai karena suami tidak mau hijrah atau mendalami ilmu agama tapi masih mengerjakan sholat wajib, puasa Ramadan? Jadi suami istri sering bertengkar karena nolak satu misi dalam rumah tangga. Sepanjang suaminya mengerjakan kewajiban, maka sang istri terlarang minta cerai. Jika istri gugat cerai padahal suaminya sholat, puasa Ramadan, menunaikan kewajiban nafkah, tapi istri gugat cerai dengan alasan suami tidak jadi ustadz atau suami tidak mendalami agama, ini yang error istrinya. Kok bisa Pak? Gugat cerai itu dosa besar. Gugat cerai itu dosa besar. Gugat cerai tanpa alasan yang benar dosa besar. Nabi SAW pernah mengatakan, tilkal munafiqat, al munafiqat hunnal mukhtali'at. Itulah wanita munafik. Siapa itu? Wanita munafik adalah wanita yang gampang gugat cerai. Alasannya apa kok sampai gugat cerai? Enggak mau mendalami agama. Dia sudah menjalankan yang wajib, selesai. Sehingga kalaupun tidak jadi dai, tidak jadi ustaz, tidak serius belajar agama, bukan kewajiban beliau. Ya. Maka justru Anda yang salah ketika Anda mendalami agama malah gugat cerai. Bukti kalau dia nggak paham agama. Sebab gugat cerai itu apa? Dosa besar. Sehingga dalam hal ini gugat cerainya salah. Sebaliknya, kalau bisa Anda temani suami dengan baik, tampakkan kalau Anda selesai belajar agama itu makin solihah, sehingga berikan layanan yang lebih untuk suaminya. Mudah-mudahan dengan seperti itu muncul testimoni berharga dari suami. Kamu kok ada perubahan itu kenapa? Alhamdulillah saya sudah ngaji, belajar sunnah, saya sudah sering ngaji di Maskam, sering ngaji di mana lagi? CIH, terus mana lagi? Masjid Mina. Ini kan pesertanya sama semua. Majelis taklim 6 atau berapa itu. Lo lagi. Orangnya sama terus. Akhirnya suaminya merasa, Masya Allah, ternyata belajar ilmu agama membuat istri saya berubah, jadi jauh lebih baik. Yang biasanya galak sama anak jadi lemah lembut, galak sama suami jadi lemah lembut sama suami. Suaminya berterima kasih, Pak Ustadz terima kasih, istri saya sudah berubah jadi Khadijah. Alhamdulillah. Cuman selama 3 hari aja Ustaz. Nah kalau bisa bertahan ya, sehingga nanti mungkin suaminya ikut-ikutan. Kamu ngaji di mana toh? Saya tak ikut. Ada beberapa jamaah di Jakarta ibu-ibu ya. Jadi hijrahnya suami berawal dari pengaruh istri. Dan kita sampaikan, misalnya sebelum suami Anda hijrah itu nggak pernah sholat jamaah, nggak pernah sholat jamaah. Dah,
Setelah istrinya sabar dengan telaten, memberi pengaruh kepada suaminya, sampai akhirnya suaminya hijrah, ikut-ikutan jadi baik. Lalu dia rajin salat jamaah. Maka yang perlu Anda ingat, setiap kali suami Anda salat jamaah, istrinya dapat pahala. Walaupun istrinya tidak jamaah. Mas, sudah adzan mas, moga ke masjid. Siap, tak ning masjid. Aku tak turu ya mas. Karena kan wanita tidak wajib berjamaah di masjid, sehingga wanita sholatnya di rumah. Yang sholat jamaah suaminya, tapi istrinya dapat pahala, karena pemicu suaminya sholat jamaah adalah istrinya. Wallahu a'lam. Cukup? Sekarang jam 10.12. Masih banyak diapain ini? Karena pertanyaan masih banyak, kertas-kertas ini nanti akan kita kembalikan ke panitia. Mau dilaminating enggak tahu nih. Dan mungkin nanti kalau mau disampaikan di lain waktu, kita persilahkan. Bisa juga disampaikan ke ustadz yang lain ya. Gimana? Gak apa-apa kan? Dijawab lagi. Sampai jam berapa? Anda mau menjemput anak? Oh enggak. Apa yang perlu kita persiapkan supaya dapat nikmat kubur? Kata kuncinya iman. Dan pastikan pertanyaan yang ditanya di alam kubur, apa saja yang ditanya? Man rabbuka, man nabiyuka, terus wa ma ilmuka, wa ma dinuka. Siapa nama Rabbmu? Siapakah orang yang diutus kepadamu? Apa yang kau pelajari? Lalu apa agamamu? 4 ini dia harus pahami. Apal Pak Ustadz? Saya bisa jawab itu. Iya, sekarang. Cuman jawaban kamu besok di alam kubur adalah praktek kamu ketika iman terhadap 4 ini benar. Man rabbuka, dia akan bisa jawab Rabbi Allah kalau dia jaga tauhid. Dia jaga tauhid, jaga iman kepada Allah dengan benar, tidak dolanan klenik, tidak dolanan dukun, tidak bermain perbuatan yang bisa merusak akidah. Nanti ketika menghadap Allah saat yaumil qiyamah ditanya man rabbuka, dia bisa jawab. Yang kedua, siapa nama nabimu? Anda bisa jawab? Bisa. Tapi dulu ketika di dunia disuruh mengikuti sunnah Nabi SAW nggak mau. Ya, buktinya kamu tidak mau mengikuti sunnah Nabi SAW. Sehingga mereka yang tidak mau mengikuti sunnah Nabi, yang tidak komitmen dengan ajaran Nabi, bisa jadi nggak bisa jawab. Aku rajin salawat Pak, bagus. Tapi jangan ditambah-tambahi dengan aneka tambahan yang nggak benar. Sehingga jangan mengklaim rajin salawat, tapi salawatnya penuh dengan tambahan yang nggak benar. Karena inti dari salawat itu yang diperintahkan oleh Allah di surat Al-Ahzab, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Cukup dengan 2 kalimat, salawat dan salam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Silakan perbanyak. Silakan perbanyak. Pak, sehari berapa Pak? Sebanyak-banyaknya. 100 kali boleh, 1000 monggo. Makin banyak makin bagus. Yang ketiga, berkaitan dengan apa yang ketiga? Apa yang kau pelajari? Wa ma ilmuka, apa yang kau pelajari? Orang mukmin bisa menjawab, inni qara'tu kitaballah wa ta'allamtuhu. Aku membaca kitabullah, aku mempelajarinya, lalu aku mengamalkannya. Itulah dia bisa menjawab, ilmuku adalah Quran. Ilmuku adalah Quran. Mohon maaf, ada enggak yang alumni S1 di sini? S1 dengan berbagai bidang. Baik, Anda belajar S1 bidang apa? IPA, teknik kimia. Belajar teknik kimia 4 tahun. Belajar agama berapa tahun? Selamanya. Cuman
waktu kita belajar di fakultas tertentu saat kita kuliah itu serius. Sehingga ketika kuliah 4 tahun itu 24 jam hampir kita fokuskan untuk ilmu itu. Dan Anda tidak pernah menggunakan yang sama untuk ilmu agama. Ya, makanya jangan sampai perhatian kita terhadap selain ilmu agama mendominasi diri kita, sementara ilmu agama justru kita sia-siakan, kita tinggalkan. Karena nanti akan ditanya oleh Allah, kenapa kamu lebih belajar ini daripada belajar itu? Jawabnya gimana kira-kira? Kenapa kamu lebih serius belajar ilmu ini daripada ilmu itu? Anda mau jawab apa kira-kira? Iya, saya salah pilih jurusan ya Allah. Bukan masalah kuliah. Sah-sah saja orang kuliah belajar ilmu umum. Namun ketika dia belajar ilmu agama kurang, bahkan tidak perhatian, enggak serius, sementara dia belajar ilmu umum itu serius, ini berarti dia tidak memberikan porsi yang seimbang. Saya punya dosen ya. TA-nya saya lihat dosen itu di perpustakaan jurusan. Dia tulis motonya, hidupku untuk fisika. Dan memang beliau kalau bahas fisika itu ya kita akui pinter orang ini untuk fisika ya. Tapi sayangnya dia nggak bisa ilmu agama sama sekali. Jadi cara sholat saja saya perhatikan, Masya Allah beliau sholatnya salah ya. Nah itu contoh nyata ya. Sehingga ilmu agama yang wajib jangan sampai ditinggal, karena akan ditanya oleh Allah. Yang keempat apa? Agama Islam. Kita akan ditanya oleh Allah tentang agamamu. Komitmen dengan syariat Islam ini penting. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis Al-Bara' bin Azib, orang yang bisa menjawab ini Allah perintahkan, fa'afrishu lahu ilal jannah, bentangkan jalannya menuju surga, lalu terbuka dari kuburan dia ke arah surga, dan dia mendapatkan wanginya surga walaupun berada di mana? Di alam kubur. Sehingga kalau saya ditanya bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan nikmat surga, Anda baca hadis tentang pertanyaan surga, pertanyaan di alam kubur. Itu syaratnya apa itu? Jawaban yang diterima. Nah, laksanakanlah itu. Nanti akan mendapatkan kuburannya diluaskan sejauh mata memandang. Kuburannya diluaskan sejauh mata memandang. Dibentangkan untuknya jalan menuju surga, sehingga dia mendapatkan wanginya surga. Wallahu a'lam. Apakah surat Al-Mulk yang kita baca setiap hari, yang ditujukan untuk orang tua yang sudah meninggal, apakah bisa sampai ke mereka, meringankan siksa kubur? Dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki, menghadiahkan bacaan Al-Quran untuk orang yang sudah mati tidak sampai. Tidak sampai. Demikian nas yang disebutkan oleh para ulama dalam mazhab Syafi'iyah maupun dalam mazhab Maliki. Dan Imam Syafi'i punya pernyataan yang cukup tegas, demikian pula yang dikutip oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir dalam tafsir beliau. Ibnu Katsir itu mazhabnya Syafi'iyah. Ibnu Katsir ketika menafsirkan firman Allah Ta'ala, wa allaisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma jazahu al-jaza'al awfa. Manusia tidak memiliki amal kecuali yang dia usahakan. Wa anna sa'yahu sawfa yura, dan hasil usaha dia itu akan ditampakkan. Sehingga berdasarkan ayat ini, maka seseorang hanya akan menikmati amalnya sendiri, bukan amal orang lain, kecuali yang ada dalil dari Nabi SAW bisa dibadalkan. Kecuali yang bisa dibadalkan. Yang bisa dibadalkan contohnya apa Pak? Haji, umroh, puasa, kemudian zakat yang belum tertunaikan, ini bisa. Udah? Sementara dalam mazhab Hanafiyah dan sebagian ulama Hambali mengatakan menghadiahkan bacaan Quran itu bisa sampai. Namun ini pendapat dalam mazhab Hanafiyah dan sebagian ulama Hambali.
Kalau Anda mengambil pendapat ini, maka menghadiahkan bacaan Quran bisa sampai ke mayit. Namun ulama sepakat doa anak bisa sampai ke mayit. Maka sering-sering doakan orang tua. Sehingga Anda baca surat Al-Mulk, jadikan itu sebagai tawassul, lalu berdoa kepada Allah. Ya Allah, ampunilah kedua orang tuaku, ringankan azab untuknya, berikan rahmat baginya, dan doa-doa kebaikan seperti Anda membaca doa ketika sholat jenazah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wassi' mudkhalahu waghsilhu bil ma'i wath thalji wal barad wa naqqihi minal khataaya kama yunaqqa ath-thawbul abyadu minad danas. Allahumma abdillahu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhul jannah wa a'idhhu min adzabin fin nari wa adzabin fil qabr. Anda ulang-ulangi. Itu semuanya isinya sangat indah untuk kebaikan bagi mereka yang sudah meninggal dunia. Wallahu a'lam. Kalau kita sudah wudu mau sholat tapi tidak langsung sholat, malah mampir mengerjakan yang lain, hukumnya bagaimana? Bahkan malam makan cemilan dulu, habis cemilan cepulu baru sholat. Ya selama belum batal tidak apa-apa. Selama belum batal tidak apa-apa. Asal jangan terlalu parah ya. Habis wudu mau sholat ke mall dulu, gak balik-balik. Kalau ini salah pengantar ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bolehkah kita makan-makan di dalam masjid setelah kita adakan ngaji ba'da maghrib sekalian tunggu adzan isya? Boleh ya. Karena tidak ada larangan untuk makan di masjid. Yang ada dilarang jual beli di masjid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana cara agar anak tidak malas bangun subuh dan mau sholat berjamaah di masjid? Boleh kasih motivasi apa? Hadiah salah satunya ya. 1. 2, ditemani. Jadi saat berangkat, jangan dia cuma disuruh berangkat sendirian. Mungkin dia akan terasa berat. Tapi bapaknya enggak ada ya Pak. Ya sudah, ibunya nemenin untuk sholat subuh saja. Imam Ahmad bin Hambal itu digendong oleh ibunya untuk berangkat ke masjid waktu masih anak-anak, digendong oleh ibunya, terus sampai di masjid ditungguin. Terus seperti itu kegiatan yang dilakukan oleh ibunya Imam Ahmad. Dan testimoni itu disampaikan oleh Imam Ahmad bahwa salah satu di antara jasa besar ibunya yang tidak terlupakan adalah memaksa anaknya untuk belajar di waktu subuh sampai akhirnya anaknya jadi ulama besar seperti yang kita tahu. Wallahu a'lam. Saat ini ada bank yang menawarkan produk cicil emas. Gimana hukum syariat Islam? Emas itu harus tunai, ya dan biyadin. Demikian pendapat jumhur ulama. Bahkan boleh saya sebut jamahir, hampir semua. Sehingga tidak boleh jual beli emas secara kredit atau dicicil. Untuk emas perhiasan, kalung, gelang, cincin dan seterusnya, di sini ulama beda pendapat. Tapi kalau emas batangan, ulama menegaskan tidak boleh cicil. Tapi yang perhiasan ada yang membolehkan untuk cicil, khusus perhiasan. Nah, yang saya tahu di bank syariah itu bukan perhiasan, tapi emas batangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum bagi hasil ketika kita memberikan modal kepada penebas atau pembeli ikan di tambak? Skema sederhananya kayak gini ya.
Saya kerjasama dengan A. A mau beli ikan di tambak dengan cara sistem tebas. Satu kolam misalnya ditaksir 5 juta. Udah, tak bayar 5 juta. Nah, saya ngasih modal ke si A 5 juta. Setelah itu si A beli kolam, isi kolam 5 juta. Sudah? Dijual lah sama si A dengan cara diecer. Dapat untung dari 5 juta jadi 7 juta. Untung berapa? Nah, 2 juta ini tinggal bagi hasil. Saya 50, kamu 50. Boleh. Seperti itu? Boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pertanyaan, anak saya di usia SMA. Saat ini diterangkan oleh guru agamanya, namun tidak berani bertanya. Perempuan korban perkosaan yang kemudian mengandung. Seperti diketahui bahwa korban perkosaan yang kemudian mengandung, maka anaknya tidak akan punya nasab. Namun jika digugurkan akan berdosa. Dan jika dipertahankan, maka itu menjadi beban mental dan trauma terhadap si korban. Bagaimana sebaiknya? Di Indonesia barangkali tidak lebih banyak dibandingkan di luar negeri. Isu seperti ini pernah menjadi isu global untuk kasus di Bosnia Herzegovina. Banyak sekali gadis-gadis yang hamil ketika itu karena pemerkosaan penjajah. Yang memerkosa itu penjajah, ini bukan cuma tetangganya, tapi penjajah. Sudah? Sehingga anak yang ada di kandungnya itu dari hasil penjajahan. Akhirnya muncul polemik, itu boleh digugurkan atau tidak. Sampai di antara yang ikut berbicara adalah Dr. Yusuf Al-Qardawi. Dan beliau menegaskan anak tidak menanggung dosa. Dia tetap terlahir suci walaupun terjadi melalui proses yang tidak benar, sehingga tidak boleh digugurkan. Dan saya setuju dengan ini, demikian pula banyak fatwa yang mendukung hal ini. Oleh karena itu, korban pemerkosaan dia tidak boleh menggugurkan anaknya. Alhamdulillah di negara kita dilayani maksudnya pemerintah bisa menerbitkan surat akta single parent. Ibu saja itu ada. Sehingga nanti disebutkan di tanggal sekian telah terlahir anak dengan nama ini, dari seorang ibu bernama ini. Titik. Dan tidak ada bapaknya siapa, tidak disebutkan, single parent. Dan karena sang wanita tidak bersalah, maka dia tidak berdosa, tidak perlu menanggung malu dalam hal ini. Demikian pula anak ini tidak bersalah, tidak berdosa. Allah tetap menjaga kehormatan Maryam dan Isa, walaupun ribuan Yahudi menuduh Isa anak zina dan menuduh Maryam wanita tidak suci, tapi dibela oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Oleh karena itu, kalaupun terjadi seperti ini, sang wanita tidak perlu menanggung malu, ya. Anda bukan orang yang bersalah dalam masalah ini. Wallahu ta'ala alam. Baik, demikian, semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.